Kita persilakan narasumber kita, Yang Mulia Bante Damakaro, untuk membabarkan materi. Silakan Bante, Anumodana Bante. Selamat malam, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Puja dan sujud kepada Sang Tiratana, Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa melimpahkan berkahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini dalam rangka memeriahkan ulang tahun ke-30 Wihara Sasana Dipa, kita semua dapat berkumpul dengan diberkahi kesehatan, kekuatan, dan juga kebahagiaan. Bapak sekalian, saya juga sedikit mengingat mungkin tahun 2005 atau 2004 akhir ya, saya pernah sempat ke Wihara Veteran waktu itu. Tidak lama memang ya. Waktu itu saya ditugaskan menjelang Waisak. Jadi ada di Wihara apa satunya? Naga-naga. Iya benar. Sehingga saat melihat 30 tahun lalu ya, artinya wihara sudah sampai 30 tahun, dan saya untuk tahun ini sampai di masa ke-29. Jadi memang hampir bersamaan ya. Ya. Baik Bapak sekalian ya. Jadi satu hal yang menjadikan begitu luar biasa dan turut berbangga bahwa Wihara Sasana Dipa telah sampai dalam perjalanan pengabdiannya di masyarakat, sudah tentu ya, telah sampai di tahun ke-30. Pada kesempatan ini sengaja di saat bersama-sama ya dengan panitia menyampaikan kira-kira topik yang akan diambil atau tema yang akan diambil apa dalam rangka 30 tahun ini. Kemudian ada baiknya bahwa satu tema yang luar biasa adalah tentang bagaimana kita meraih berkah kehidupan. Bapak sekalian, dan utamanya kepada yang saya hormati Romo Ramani Pandita dan yang teristimewa Pak Freddy dan Ibu, ada Tasilani, Bapak sekalian. Mari kita bersama-sama senantiasa meneguhkan pada tiratana, karena dengan beliaulah kita semua diberikan keberkahan. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Arukya paralamang dhammang ti. Bapak Ibu hadirin sekalian, sungguh satu keberkahan kita pada malam ini dapat bersama-sama hadir, dan sudah tentu kita tidak akan lupa ini semua juga berkat dari Pak Freddy dan keluarga, penghargaan kepada segenap pengurus wihara yang menginisiasi acara ini sehingga bisa terlaksana dengan baik. Bapak sekalian, pasti kita semua sebagai umat manusia, bahkan di dunia ini, di semesta ini, semua makhluk ya, sangat mengharapkan, menginginkan yang namanya adalah berkah. Di mana sebenarnya berkah itu kita peroleh, kita dapatkan, kita rasakan, kita miliki, dan seperti apa sebenarnya ya yang dimaksud dengan berkah. Seringkali kita pasti
melihatnya bahwa seakan-akan berkah itu perwujudan dari apa yang kita miliki. Misal, kita cukup dengan kebutuhan kehidupan, kita cukup dengan kepemilikan, itu yang kadang-kadang menjadi gambaran dari tentang berkah. Namun sebenarnya ya, berkah itu sangat-sangat bisa dikatakan halus, karena bisa meliputi semua lini sisi kehidupan. Bermula dari apa? Kita dilahirkan saja, kita sekarang telah menjadi manusia. Itu sebuah berkah. Karena dengan kita sudah dilahirkan menjadi manusia, kita mempunyai peluang yang luar biasa. Guru Buddha menyampaikan, kehidupan sebagai manusia itu istimewa. Para Buddha mencapai di alam manusia. Para arahat tidak sedikit. Bodhisattva menyempurnakan paraminya itu juga dominan di alam manusia. Itulah maka alam manusia dinyatakan sebagai alam yang istimewa. Kalau kita kini semua juga telah berada di alam manusia, inilah berkah yang utama. Dari kita telah dilahirkan sebagai manusia, akhirnya kita bisa meraih yang lebih banyak. Bapak sekalian, apa yang terjadi yang sering kita, kenapa seakan-akan kita tidak mempunyai mendapatkan keberkahan-berkahan yang kita harapkan? Pertama, ternyata adalah kita tidak berani mengambil atau mengeksekusi yang sering dinyatakan sebagai kesempatan. Saya akan sedikit bercerita tentang kisah. Saya yakin bahwa sekalian sangat ingat, yang namanya adalah Ekasata. Ekasata ini seorang Brahmana yang tinggal berdua dengan pasangannya. Kemudian beliau ini ternyata hanya mempunyai satu jubah luar, seperti para biku. Jadi ternyata jubah para biku itu mirip, bahkan persis ya seperti yang digunakan para Brahmana zaman itu. Jadi jubah ini multi, bisa digunakan oleh siapa saja dalam pengertian siapa saja bisa menggunakan, dalam pengertian bisa pas ya, karena bentuknya adalah kain lembaran ya, kain lembaran. Mungkin kalau secara umat ya seperti kain sari ya, dan sari kan juga lembaran. Dikisahkan bahwa Brahmana ini kehidupannya pas-pasan, sehingga hanya mempunyai jubah luar satu, sehingga kalau dikatakan jubah dalam ya itu hanya sarung ya. Jadi nampaknya zaman dulu itu memang ya benar. Zaman Sang Buddha pun sungguhnya hanya pakai sarung bawah ya, dan yang namanya pakaian dalam sekarang di para biku atau atasilani menggunakan namanya angsa, ansa ya, ansa, atau mungkin kalau sekarang adalah pakaian dalam begitu. Zaman itu ternyata memang tidak ada. Maka yang dikatakan jubah itu hanya sarung, jubah luar, dan sanggati. Makanya ti jiwara, 3 jenis
atau rupa jubah. Nah, dikisahkan bahwa Eka Sata ini yang hidupnya pas-pasan hanya mempunyai satu jubah, pada suatu ketika menghadiri acara di mana guru Buddha sedang memberikan pembabaran dhamma. Nah, di antaranya adalah tentang berkah, berdana atau memberi. Ya, setelah akhirnya berapa waktu ya mendengarkan uraian dari Sang Buddha itu, ya, Eka Sata tercetus, terpikirkan, oh saya harus berdana, harus memberi kepada Sang Buddha, kepada Sangga. Ternyata pahala memberi berdana ini luar biasa. Di saat tercetus pertama, sebagai manusia biasa, muncullah rintangan-rintangan. Cemas, khawatir, takut, bagaimana nanti kalau saya mempersembahkan jubah yang saya milikin ini, nanti istri saya tidak bisa keluar rumah. Pasangan saya tidak berani keluar rumah. Karena jubahnya hanya satu-satunya. Sampai kedua, sampai ketiga. Baru yang ketiga itulah benar-benar dia yakin mau melakukan aksi atau eksekusi, melakukan pemberian atau persembahan. Nah, Bapak sekalian sudah tahu bahwa apa manfaatnya atau pahalanya saat itu, luar biasa ya. Eka Sata yang tadinya keluarga yang pas-pasan ya, di saat memberikan persembahan jubah kepada biku, kepada sangga saat itu ya, yang jubahnya satu-satunya itu langsung mendapatkan ribuan, tidak hanya benda, barang, kain ya, tetapi yang uniknya makanan cukup, kebutuhan hari-harinya cukup dipersembahkan dengan tidak hanya 100-200 ya, lipatan keribuan. Lalu ternyata mendapatkan juga yang namanya kalau sekarang katakanlah seperti pembantu. Ratusan pembantu itu diberikan kepada Eka Sata. Hasil dari memberi sehelai jubah. Nah, di sana ada satu uraian. Kenapa? Dan disitulah sering terjadinya ya. Eka Sata ini sampai 3 kali. Waktu pertama tidak berani mengeksekusi, tidak berani bertindak langsung. Yang kedua masih ragu-ragu, bimbang dan lain-lainnya. Baru yang ketiga. Nah, disitulah Guru Buddha menyampaikan, seandainya Eka Sata itu berani di saat pertama kali muncul langsung mengeksekusi, kesempatan itu diambil, momen yang terjadi saat pertama kali muncul pikirannya masih murni, tidak dihalangi rintangan yang lain-lainnya itu lakukan, dinyatakan pahalanya akan berlipat-lipat dibandingkan yang tadi, bahkan walaupun sudah mendapatkan luar biasa. Nah, disinilah kita bisa memberikan satu gambaran bahwa ini sering kalinya kita juga menjadi katakanlah lambat mendapatkan pahala, bahkan kadang-kadang bisa mungkin pahalanya itu dihancurkan oleh wicikica, keraguan-keraguan kita ya. Karena ketidakberaniannya mengambil kesempatan yang muncul yang ada. Memang kesempatan itu kan tidak ada duanya. 1 menit saja lewat, tidak bisa diulang. Kemudian satu lagi ada kisah, ini kisah nyata. Ada seorang keluarga, secara kehidupan
kesehariannya dia sangat cukup, bahkan bisa dikatakan berlebihan. Lebih maksudnya. Cukup, mampu. Ada satu hal yang sangat unik. Orang ini ingin sekali ya dalam kesempatan-kesempatan momen-momen itu selalu ingin ikut pindah patah, mempersembahkan langsung kepada biku yang sedang pindah patah. Tapi apa yang terjadi? Sudah siap-siap ya bawa barang apa saja yang akan dipersembahkan. Sudah nunggu di pinggir jalan, di dekat rumahnya dengan teman-temannya. Saat itu ada satu miss. Yang pertama ini miss. Ternyata bikunya tidak lewat di depan rumahnya. Ada jalan lain yang ternyata dilewati oleh biku. Sehingga hari itu si umat ini tidak bisa mempersembahkan persembahan kepada biku, kepada sangga. Kemudian waktu selanjutnya, hari selanjutnya dia tidak bisa karena harus ada urusan-urusan dan lain-lainnya. Kemudian seminggu kemudian ada teman-temannya juga membarengi. Pas persis pasti nanti rombongan biku akan lewat sini. Jadi tidak lagi di depan rumahnya tapi bergeser agak ke gang kedua begitu. Nanti biku akan lewat sini dengan rombongan biku banyak. Barang semuanya sudah disiapkan ya. Tidak hanya 1-2 bisa berkotak-kotak begitu. Pas biku sudah mendekatin dekat mau sampai di depannya itu, ternyata dia tiba-tiba sakit perut. Waduh, saya nggak tahan, saya harus keluar dulu, saya harus nyari toilet dulu. Nah, Bapak sekalian, inilah ada kalanya momen itu ya ternyata bisa rintangannya tuh ada saja. Yang sudah di depan mata tinggal sudah kelihatan para bikunya sudah iring-iringan kelihatan. Tinggal mau memberikan. Dia tidak tahan. Karena harus ke belakang dulu. Nah, momen yang seperti itulah yang ternyata kadang-kadang yang nampaknya sudah jelas terang-terang seperti saja bisa terlewatkan. Apalagi ya yang kadang-kadang sebenarnya kita bisa. Tapi memang kita ini sebagai manusia biasa adalah wicikica, keraguan-raguan, kekhawatiran, kecemasan. Itu rintangan yang luar biasa yang ternyata selalu ada dalam diri kita. Tadi kita sebelum ini melihat ya anak-anak dari anak asuh Ratana Joti ya namanya, Ratana Joti Mawang. Kalau anak-anak ini tidak memutuskan mengambil kesempatan saat itu memutuskan untuk ke Mawang, karena saya tahu bahwa di antaranya adalah dari Lombok, dari Ambon ya, Yamatitam, Pulau Seram, dan mungkin juga dari tempat-tempat lain. Kalau saat momen itu tidak ia putuskan eksekusi ambil saat itu, mungkin juga berbeda. Tidak akan menjadi ternyata di sini mendapatkan bimbingan secara dhamma, ketemu dengan para biku, ketemu dengan Atasilani dan lain-lainnya. Akan menjadi berbeda di saat mengambil momen saat itu di tempat yang berbeda. Nah, hal-hal inilah yang ternyata seringkali bahwa kita ini menjadi seperti terlewatkan.
keberanian untuk mengambil kesempatan yang ada ini ternyata seringkali kita lewatkan. Bante kan juga perlu kita ini hati-hati. Oh benar, itu sangat dibutuhkan, sangat diperlukan. Kehati-hatian, kita juga harus selektif. Perlu, kan itu salah satu bentuk dari pengembangan dari kesadaran kita. Namun, jangan sampai bahwa kehati-hatian ini justru menjelma menjadi tadi wicikica, kuda kukuca, ragu, cemas, khawatir, takut. Yang oleh guru Buddha sendiri bahwa ini semua adalah rintangan sampai nanti. Sampai nanti akan pencapaian Sotapanna, Sakadagami, Anagami, Arahata saja. Ini semua masih menyelimuti dalam diri kita. Jadi kadang-kadang ya mungkin sedikit berani mengambil itu memang ada perlunya dan dibutuhkan. Ya mungkin dulu kalau di saat masih di veteran sana masih ragu-ragu, tidak berani mengambil yang di Jalan Poso sekarang ya. Jalan Poso ini ya mungkin sasana dipa ya, tidak akan menjadi seperti sekarang. Keberanian mengambil kesempatan saat itu, diberikan penawaran dan bahkan tempat itu sudah menjadi wihara pada waktu itu ya. Kemudahan sudah ada. Pasti tidak akan seperti sekarang. Bapak sekalian, yang kedua, sebenarnya kita ini telah dilimpahi keberuntungan yang luar biasa. Arugyang paramang labang, salah satunya. Kalau kita gambarkan kehidupan ini kan seperti pohon. Kamalampo itu benih, ya. Kemudian tumbuh menjadi pohon, menjadi daun, menjadi ranting, menjadi bunga, menjadi buah. Kamalampo kita sudah pasti miliki. Untuk menjadi kita terlahir seperti ini berarti kita punya kamalampo yang cukup baik sehingga terlahir menjadi manusia. Kalau toh kita digambarkan sebagai pohon, kita sudah tumbuh menjadi batang, menjadi ranting, bahkan menjadi bunga-bunga yang indah-indah. Siapakah yang berani menemani Rupang Buddha, yang menemani tempat-tempat yang disucikan, disakralkan? Ternyata adalah hanya bunga dan buah. Bunga yang dipetik bisa disandingkan, diletakkan di samping Sang Buddha, di depan Sang Buddha. Kita saja yang bahkan para biku samanera atas silani suruh duduk di samping Sang Buddha juga tidak berani. Tetapi bunga-bunga, buah-buah yang terpilih berani menemani bahkan mendampingi tempat Sang Buddha berada. Ya. Kita semua, Bapak sekalian, sesungguhnya telah menjadi hal tersebut. Bunga sudah pasti. Kita semua mempunyai bunga-bunga, mempunyai buah-buah. Tapi kita kadang-kadang belum memberanikan diri bunga-bunga buah-buahnya itu ditempatkan di tempat-tempat yang
terbaik. Buah-buah dari kita ini apa? Bunga-bunga dari kita ini apa? Bunga-bunga dari yang keluar dari ucapan. Bunga-bunga yang keluar dari tindakan. Bunga-bunga yang keluar dari pikiran-pikiran. Bante, saya sih sebenarnya mau kadang-kadang mau aktif di wihara, di organisasi begitu. Tapi saya takut, khawatir, cemas, ragu, atau minder. Lah ini, padahal kita ini punya bunga-bunga yang bernilai. Tapi karena keberanian untuk menempatkan bunga-bunga yang berharga ini belum cukup, sehingga terlewatkan begitu saja. Akhirnya bunga-bunga menjadi layu. Oke lah, sekarang kita sudah menjadi buah-buah. Sama. Buah-buah yang kita maksud adalah bisa muncul dari ucapan-ucapan kita, dari tindakan-tindakan kita, dari pikiran-pikiran kita. Bisa menjadikan buah-buah yang manis, yang harum, yang mewangi, yang memberikan kemanfaatan kepada banyak pihak. Keberuntungan-keberuntungan ini berani enggak? Mampu tidak? Untuk kita suguhkan. Sudah tentu kita mau menyuguhkan buah-buah yang manis, yang harum, yang mewangi. Dengan perkataan, ucapan yang baik. Bahkan kadang-kadang mungkin dengan teman dekat saja, ya. Mungkin pasangannya, mungkin keluarganya, mungkin kerabatnya. Untuk menyajikan, menyuguhkan, menghadirkan buah yang manis saja, kadang-kadang kita masih ragu. Lah sudah miliki, sudah kita punyai. Akhirnya apa? Yang keluar kadang-kadang malah justru buah-buah yang pahit. Apa? Nyaci maki, menghina, dengan kata-kata yang tidak enak. Lah berarti kan menyuguhkan buah-buah yang pahit, bukan yang manis. Lah ini juga termasuk ketidakberanian tadi. Untuk mengambil momen kesempatan yang kita miliki ini untuk sesuatu yang terbaik. Akhirnya keberkahannya kelewat lagi. Bapak sekalian, yang ketiga, bagaimana supaya kita selalu mendapatkan keberkahan dalam kehidupan ini? Yang ketiga adalah kata nyuta. Ada bahasa lain adalah kata nyu, kata wedi. Kata nyuta adalah selalu ingat budi baik orang lain. Bapak sekalian, kita memang lahir dari kama sendiri, mewarisi kama sendiri. Tapi harus ingat berhubungan dengan kama sendiri. Tanpa kama bandu. Kama bandu adalah kama kekerabatan, kama yang terhubung. Tanpa adanya kama bandu, mungkin kita tidak akan menjadi seperti sekarang. Kalau kira-kira, karena itu kejadiannya saya membaca informasi itu adalah sebelum corona, berarti 5 tahunan lalu. Pasti di antara bapak sekalian pernah membaca, karena itu dipublish di media Kompas, yaitu adalah diketemukan
seorang anak yang usianya kurang lebih 12 tahun. Yang selama 12 tahun itu si anak ini dirawat oleh binatang. Saya kira dulu sekali waktu saya masih remaja begitu ya, mendengar cerita itu saya kira cerita. Ternyata itu ada kejadian bahwa ada seorang bayi kemudian diambil binatang, dirawat selama itu ya. Kalau ada dalam Jataka kan ada ya seorang bayi yang diambil raksasa, kan ada kan? Ya, ini dia kisahnya Sutasoma ya. Kalau itu jauh, sekarang saya ceritakan yang dekat saja. Ada seorang anak bayi dirawat oleh binatang sampai 12 tahun. Apa yang terjadi? Dia tidak bisa ngomong seperti layaknya manusia. Dia jalannya merangkak seperti binatang. Kalau makan langsung dengan mulutnya ke makanannya, demikian minum. Baru akhirnya dilatih. Kemarin di waktu dipublish itu ya 2 tahun dilatih. Dilatih jalan, dilatih berpakaian, dilatih makan, dilatih minum ya dengan tangan. Tapi ada satu hal yang luar biasa. Kalau dia emosi, marah begitu, kalau lari itu yang kencang justru merangkak. Bukan lari seperti layaknya manusia. 12 tahun dia dirawat binatang ternyata begitu kuatnya ya. Membentuk karakter menjadi sifat yang muncul itu. Nah, Bapak sekalian, ini satu penggambaran bahwa kita ternyata tanpa orang lain, misalnya tidak dirawat baik dengan orang tua, tidak dirawat baik mungkin juga bagi anak-anak sekarang ada suster, ada perawat, mungkin juga kakaknya, mungkin juga kakeknya, umpamanya. Loh, kita jadi apa? Kalau ternyata dirawat dengan binatang, ceritanya seperti tadi. Jadi kadang-kadang kita ini sebagai manusia kalah dengan ayam. Loh, itu loh ayam netes dari cangkangnya kalau langsung lari nyari makan sendiri. Nggak usah didotin, nggak usah disendokin, begitu kan? Iya, kita ini kalah dengan ayam. Nah, maksudnya apa? Inilah sedemikian besarnya kita ini ternyata membutuhkan jasa pihak lain. Kata nyuta. Di saat seorang selalu tahu bahwa apa yang saya raih, apa yang saya capai, apa yang saya miliki ini, yang kita peroleh dapatkan ini, pasti ada peran-peran orang lain. Ini salah satu menjadikan kita apa? Selalu penuh dengan kebahagiaan karena tahu bahagianya bukan karena mendapatkannya, tapi bahagianya tahu bahwa oh ini ada peran banyak orang. Sehingga apa? Yang namanya congkak, yang namanya sombong, dalam bahasa palingnya mana, ya. Bahkan mana ini juga akan benar-benar hilang setelah nanti di saat arahata. Sotapana saja masih ada, dinyatakan begitu. Sakadagami masih ada, walaupun halus. Anagami masih ada, walaupun halus. Benar-benar akan hilang di saat nanti sotapana. Lah, dengan kita sudah memulai mengikis, melemahkan, disitulah kita akan selalu menjadi orang yang selalu bahagia. Dan disitulah sesungguhnya keberkahan-keberkahan itu selalu hadir dan muncul kapan saja dalam diri kita. Bapak sekalian, 3 dasar itulah yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Bagaimana kita selalu memperoleh keberkahan dalam kehidupan. Pertama adalah mari kita selalu ambil kesempatan momen yang ada untuk bertindak
berucap, bahkan berpikir, bahkan mampu mengeksekusi, ya. Karena dengan cara itulah kita pasti akan mendapatkan nilai-nilai yang berbeda dibanding kita terlambat. Yang kedua, beranikanlah. Sesungguhnya kita telah mempunyai keberuntungan-keberuntungan. Tapi keberuntungan-keberuntungan ini selalu tidak digunakan pada tepatnya. Sehingga ibaratnya bunga, akhirnya bunganya tidak bermanfaat. Karena tidak ditempatkan di tempat yang selayaknya. Yang ketiga, kita selalu ingat bahwa kita seperti ini menjadi seperti sekarang. Apa yang kita capai, kita raih pun karena kekuatan dan juga peran dari banyak pihak. Orang tua pasti, kakek nenek pasti, keluarga pasti, bahkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Demikian sebagai dasar untuk kita bincang-bincang pada kesempatan ini. Tiratana memberkahi kita semua. Sabe sata bawantu sugita. Sadu, sadu, sadu. Anumodana Bante, satu dhamma yang disampaikan oleh Bante yang sebenarnya berhubungan dengan kondisi kita dalam keseharian, ya. Bapak Ibu, kalau saya menangkap, semoga sama dengan tangkapan Bapak Ibu. Bapak Ibu ketika masuk, ada melewati kesempatan enggak? Ada yang melewati kesempatan enggak? Beberapa kota, itu kesempatan lewat loh kalau kita enggak singgah. Ya, oke. Saya yakin Bapak Ibu kesempatan karena kotaknya masih ada, nanti kalau kita balik pulang itu masih bisa singgah satu kali. Ya, oke. Bapak Ibu, ini luar biasa. Jadi memang kesempatan untuk berbuat baik itu tidak selamanya datang, Bante ya. Jadi sama kisah dari Eka Sataka, kemudian kisah yang Bante cerita tentang mau berdana kepada biku, tetapi bikunya tidak lewat sana. Pas kesempatan kedua kali, biku lewat di sana, kondisi kesehatannya yang tidak bisa. Ya, nah Bapak Ibu, ini Bante kejadian yang sama, pernah ada teman Bante. Jadi dia udah kumpul nasi bungkus begitu banyak, mau dibagikan pengemis semua. Ternyata pas dibagikan pas hari raya Bante, pengemisnya pulang kampung Bante. Gitu ya. Jadi memang kita butuh objek. Kita butuh objek untuk melakukan perbuatan baik, dan seperti yang Bante sadarkan kepada kita bahwa objek-objek itu belum tentu selalu muncul di hadapan kita. Bapak Ibu, luar biasa. Yang ketiga yang saya dapat ini adalah betul yang Bante bilang, Sasana Dipa itu tidak akan berdiri sampai sekarang kalau bukan jasa-jasa pendahulunya kita. Ya. Jadi kita pengurus-pengurus yang baru itu hanya melanjutkan Bante perjuangan dari para sesepuh yang sebenarnya pada hari ini juga kita mengundang mereka datang Bante, tetapi mungkin karena berhalangan. Jadi sebagian para dayaka kita, dayaka itu sebenarnya donatur penyokong wihara. Seperti itu. Jadi para dayaka-dayaka ini, dayaka-dayaka yang senior, ini banyak yang mungkin berhalangan, ada yang lagi keluar kota Bante. Ya, jadi sebenarnya momen pada hari ini kita juga mau menunjukkan rasa terima kasih dari Sasana Dipa, selain kepada Bapak Ibu juga yang telah meluangkan waktu untuk hadir. Karena kalau Bapak Ibu tidak hadir, maka acara ini kesannya juga kurang ramai, ya. Jadi sekali lagi masukan dari Bante ini sangat indah, sangat bagus. Anumodana kepada Bapak Ibu yang telah mendukung Sasana Dipa sampai saat ini bisa berdiri sampai saat ini. Ya, Bapak Ibu mungkin ada ingin bertanya? Ada? Bante, kalau belum ada saya mau mengawali Bante. Kadang-kadang orang berdana itu memang Eka Sataka itu kan kalau kita lihat Bante, beliau ini kan memang cuma punya satu telan ini Bante.
Jadi ketika mau memberi itu memang kan secara alami manusiawi putu jana Bante itu masih timbang, kalau saya kasih kan saya nggak bisa pakai Bante. Seperti itu. Nah, eh, kadang-kadang hal itu juga dialami sama perumah tangga sekarang Bante. Jadi apa apa masih mungkin di zaman sekarang ini Bante, di zaman yang sangat materialistis ini, apakah masih mungkin ada eka sataka yang baru Bante? Karena mereka mungkin berpikir begini, kalau saya melakukan hal yang sama seperti eka sataka di zaman dulu, belum tentu buahnya juga langsung berbuah seperti itu Bante. Dan memang orang pada umumnya kan suka berhitung Bante. Saya memberi 1.000, kapan kembalinya seperti itu Bante? Mungkin bisa dijelaskan Bante. Kasih Bante. Ya, baik. Memang kita tidak pungkiri bahwa sebagai putu jana, ya, satu kalimat yang sering kita munculkan adalah sebaik-baiknya orang menanam padi, rumput tumbuh subur di sekitarnya. Kalau tidak hati-hati, rumputnya yang bisa tumbuh suburnya, padinya bisa mati. Ini adalah gambaran kita sebagai putu jana. Tapi disinilah sungguhnya kita sebagai ya Buddhis utamanya sangat luar biasa, karena selain kita sebagai putu jana, tetapi objeknya itu ternyata bisa dinyatakan sebagai yang masih murni. Kalau kira-kira berarti 5-7 tahun lalu ya, di sekitar Sungai Mekong ya, antara perbatasan Thailand, Laos, Kamboja kayaknya ya, atau ya. Itu kan sering terjadi di saat setelah para biku selesai wasa, muncul bola api ya. Mungkin di antaranya sekalian ada yang pernah ya. Tapi beberapa ada yang tidak pernah nemuin, tidak ketemu. Jadi ke sana tapi tidak ketemu. Nah, ini mengingatkan kira-kira kejadian 10 tahun lalu pas bulan Waisak. Sekali lagi saya ngikutin berita ini adalah ada di Kompas. Ada satu kisah, ada seorang wanita di Myanmar, itu ingin sekali menjadi biku. Berarti kan tidak bisa kan? Tapi dia ingin sekali, pokoknya aditananya, tekadnya itu adalah ingin menjadi biku. Sampai sekian waktu ya. Jadi caranya dia tiap harinya, tiap uposatha dan lainnya bersikap sebenarnya seorang biku ya. Walaupun dia tetap adalah seorang wanita. Kan berarti belum bisa ditabis. Lalu kejadiannya adalah menjelang Waisak itu ya, dinyatakan bahwa sang ibu ini tiba-tiba berubah. Secara penampakan fisiknya itu langsung berubah menjadi laki-laki. Saya ikutin berita itu sampai akhirnya terakhir itu dinyatakan bahwa yang terakhir adalah akan dicek secara medis ya. Apakah berubahnya itu keseluruhannya secara organ atau hanya secara fisiknya begitu. Nah, oke. Kalau ini apakah memungkinkan kejadian seperti itu? Lalu kita ingat dengan Bante Kacayana. Tahu ya Bante Kacayana? Bante Maha Kacayana. Seorang arahat pada zaman Sang Buddha itu. Bahkan suatu ketika kejadian-kejadian di sekitar Sang Buddha itu, Bante Kacayana ini sampai digambarkan atau maksudnya dianggap, dikira misalnya upacara biar besar gitu ya, semua para biku sudah masuk, ya Bante Kacayana masuk kedua gitu. Itu dikira Sang Buddha. Saking perwujudan Bante Kacayana ini selain juga anggun begitu ya, hampir mirip-mirip seperti Sang Buddha gitu. Baru akhirnya Sang Buddha datang, baru kecelek, tadi bukan Sang Buddha ternyata Bante Maha Kacayana itu. Nah, suatu ketika kejadian
Bante Mahakacayana ini sedang pagi-pagi akan menjelang Pindapata itu ya membetulkan jubah gitu. Tiba-tiba ada seorang bapak, ya, bapak melihat. Karena Bante Kacayan ini kalau seorang bapak yang melihat itu seperti wanita, ya mungkin seorang wanita melihat Bante Kacayan seperti seorang yang memang laki, Bante Kacayan laki. Saking anggunnya, ya jadi menggambarkan, jadi bukan ganteng, bukan apa, tapi anggun ya. Anggun kan jadi bisa dari beberapa sisi, ya. Yang melihatnya wanita itu seorang pria yang ganteng, ya seorang wanita melihat Bante Kaccayana, seorang pria yang melihat Bante Kaccayana adalah seorang wanita yang cantik begitu, anggun. Nah, kejadiannya adalah bahwa seorang bapak ini hanya berpikir, wah, alangkah bahagianya kalau saya menjadi pasangannya Bante Kaccayana. Sang bapak yang sudah punya istri, punya anak di desa itu ternyata langsung berubah menjadi wanita. Karena sang bapak ini mau pulang ke rumahnya malu, ya tidak enak ya, wong jadi berubah wanita gitu kan. Dia pergilah ke desa sebelah. Jadi di desa sebelah, bukan kembali ke desanya itu, ke rumahnya. Di sana sebagai seorang ibu ya, menikah, punya suami, punya anak lagi. Nah, lama-lama ternyata cerita ini, ya kisah ini terdengar dan tersampaikan kepada Sang Buddha gitu. Akhirnya Bante Kaccayana diundang, lalu bapaknya itu diundang, ya suami istrinya tadi berarti dia punya dua keluarga tadi ya, diundang begitu ya, diketemukan misalnya gitu. Lalu sang bapak ini suruh cerita, ya cerita. Kenapa bisa kejadian seperti itu? Oh, saya hanya gara-gara berpikir ya, hanya berpikir ingin sekali menjadi pasangannya Bante Kaccayana. Saya seorang bapak ternyata langsung berubah menjadi wanita, dan berubahnya itu total kan, bisa melahirkan, bisa punya anak kan berarti total, ya, total. Setelah terdengar dari kisah inilah, maka salah satunya Bapak sekalian kalau ada kalanya mungkin ke Thailand, di beberapa di India saya menemukan juga memang ada rupang yang perutnya besar itu ya, yang rupang gemuk kemudian perutnya besar itu bukan Melihut tapi Bante Kaccayana. Nah itu kadang-kadang bisa membedakan, harus membedakan di sana. Jadi kisahnya adalah setelah akhirnya pengakuan ini semua, Bante Kaccayana merasa gini, loh tubuh saya ini demikian menjadi pengkondisi kama buruk. Fisik saya ini, tubuh saya ini mengkondisikan pihak lain menjadi punya kama buruk. Disitulah Bante Kaccayana karena seorang arahat merubah dirinya yang tadinya anggun tadi menjadi berbadan gemuk gitu. Nah, itu ada. Jadi nanti kalau misalnya ke Thailand, kadang-kadang di sana ada rupang yang besar itu bukan Melihut, bukan Julihut ya, tapi adalah Bante Mahakaccayana yang sangat terkenal itu. Nah, kenapa itu bisa jadi seperti itu? Karena seorang arahat. Jadi pikiran, niatan, kehendak, cetana. Kalau mungkin sekarang kadang-kadang orang, wow, ayo kita doa ke tempat ini, sembahyang tempat itu. Oh tempat itu cun loh gitu ya. Itu tadi ada kekuatan yang memang di sananya bisa mengkondisikan untuk terjadi. Maka kalau orang tua dulu ya, kalau sekarang lah sembarangan ya. Orang tua dulu mengatakan apa? Jangan gampang-gampang supah serampah. Jangan gampang-gampang menyumpahin orang-orang, bisa kejadian loh. Lah, sama persis yang di Myanmar kurang lebih tahun 10 tahun yang lalu itu ada kejadian seperti itu. Nah, maksudnya adalah dimungkinkan ya kalau tadi di Sungai Mekong terjadi Dewa Naga itu memberikan penghormatan saat air wasa, dimungkinkan bahwa di sekitar sana ya di saat seorang bertekad aditana ingin menjadi biku tadi, sehingga seorang ibu tadi ya itu berubah menjadi laki. Nah, maksudnya tadi apakah mungkin Bante kalau misalnya sekarang ini
kejadian itu seperti ikasata dalam pengertian oh, mau berdana, beradi tanah, bertekad dengan sedemikian itu, kemudian mendapatkan berkahnya itu sepertinya memungkinkan. Kalau itu terlakukan dengan secara sungguh-sungguh. Nah, berkahnya apakah akan selalu sama dengan ikasata yang dapatkan ribuan macam-macam tadi? Lah kan tergantung kamanya. Satu kisah misalnya. Ini kejadiannya justru di zaman perang Vietnam, ya Vietnam. Itu kan meliputi juga di sekitar Thailand. Jadi kisahnya adalah memang orang ini ya diramalkan, kalau Thailand kan begitu masih kuat ya, ramal-ramal masih ada. Diramalkan bahwa dia akan meninggal karena kena tembakan. Begitu, tembakan. Dalam masa sedang ada perang itu ya, karena juga melintasin di perbatasan Thailand, si orang ini tiba-tiba karena semuanya lari begitu, ada anak kecil. Hanya dilari ngambil anak kecil itulah, kalau dia masih di tempatnya ini, persis ada montir lewat di tempat itu. Kalau dia tidak pindah mengangkat anak yang ditinggal orang tuanya lari tadi, selesai. Itulah berkahnya. Karena kekuatan niatan untuk menolong itu, dia selamat dari montir yang lewat tadi. Kan tiap orang kamanya beda, tidak semua ikasata semua kan. Berkahnya bisa berbeda-beda. Demikian. Makasih banyak Ya. Bante. Ya, luar biasa penyampaian Bante, ya. Jadi memang kadang-kadang kita berpikir itu sangat duniawi. Kita melakukan satu hal, maunya sama, buahnya itu sama seperti segunung begitu, ya. Padahal seperti yang Bante katakan, tiap orang itu kan timbunan kebajikan lampaunya itu berbeda-beda, ya. Luar biasa. Terima kasih Bante. Bapak sekalian, kita sebagai Buddhis adalah dituntun dengan Buddha, Dhamma, dan Sangha. Sang Buddha sendiri menyampaikan bahwa Sangha adalah ladang yang subur. Bahkan suatu ketika ya kisahnya di saat Ratu Pajapati Gotami ya, di mana setelah menjahit jubah dengan tangannya sendiri begitu ya. Memang kepercayaan dan keyakinan berdana kepada seorang Buddha itu memang luar biasa pahalanya. Berdana kepada seorang Buddha, pahalanya itu luar biasa. Ternyata di saat Dewi Pajapati Gotami ini akan mempersembahkan jubah kepada Sang Buddha itu, justru Sang Buddha menyampaikan, jangan kepada saya, tapi berikanlah kepada Sangha. Kepada Sangha. Nah, Bapak sekalian, siapakah Sangha itu? Apakah Sangha itu personal? Apakah Sangha itu perwujudan? Tidak. Sangha adalah kumpulan makhluk, bukan makhluk, kumpulan kesucian. Sotapana, Sagadagami, Anagami, Arahat. Siapakah itu? Bukan makhluk. Kalau digambarkan paling gampang, kita semua kan menyatakan kan, kami berlindung kepada Buddha, berlindung pada Dhamma, berlindung pada Sangha. Lalu yang kita sebut kita berlindung ini apa kepada biku-biku itu? Bukan. Lalu Sangha itu seperti apa? Apakah Sangha itu sebenarnya ada di dunia ini? Ada. Persis sama seperti kalau sekalian, pasti semua ya pakai HP. Bahkan HP-nya tidak hanya cukup satu. Tadi saya lihat Romakit 2 atau 3 tadi ya. Artinya apa? HP berarti perlu sinyal. Gelombang ya. Frekuensi. Bisakah kita melihat frekuensi gelombang sinyal ini? Tidak bisa. Tapi
sama seperti itu yang namanya. Maka kalau suatu ketika kan disampaikan, kapan titik akhir yang dinyatakan dhamma itu akan hilang di dunia ini adalah pada tingkat-tingkat kesucian ini. Dhamma yang sesungguhnya itu di mana? Ada di dalam 4 tingkat ini. Apakah dhamma yang dimaksud itu ada dalam Tipitaka itu, yang 1 lemari itu? Lah kalau Tipitakanya terbakar berarti dhammanya hilang. Padahal dhamma adalah akaliko. Artinya tidak terjedah, termakan oleh waktu, akan selalu ada. Dhamma akan selalu ada. Lalu di mana dhamma itu disimpan? Itu tadi, dhamma tersimpan ada di dalam 4 tingkat kesucian itu. Jadi kita berlindung itu kepada itu tadi. Lalu karena kita berlindungnya kepada energi-energi sinyal-sinyal getaran tadi, ada jalurnya. Sebagai dasar dari kita sebagai umat manusia, jalur untuk mencapai kepada sinyal itu ya, adalah Pancasila. Itu jalurnya. Kalau itu tidak dilaluin, ya wong itu sinyalnya itu Telkomsel, kita pakainya Indosat ya orang nyambung. Kan begitu kan? Ya nggak sampai, mau di cara apa saja kalau itu Telkomsel sama Indosat ya memang tidak nyambung. Walaupun HP-nya mungkin wah ini HP-nya yang jadul, misalnya gitu ya, tetap saja tidak bisa. Jadi prinsip pemahaman bahwa apa yang sungguhnya kita harus lakukan tadi, berbuat baik adalah memang keharusan. Karena untuk menjadi seperti sekarang ini karena kekuatan-kekuatan kebajikan. Nah, untuk menjadikan agar kita tidak tadi, ya, maka kan sering disampaikan, jangan pada objeknya. Karena kita berlindung kepada Buddha, Dhamma, Sangha itu sungguhnya juga bukan objek personal. Apakah Buddha ini maksud adalah Buddha Sakyamuni? Bukan. Siapakah itu Buddha? Ada kalimat yang paling terakhir. Buddha adalah yang sadar. Loh, siapa itu? Kesempurnaan. Buddha Gotama hanya sebagai label karena dari marga Gotama. Tapi yang dimaksud Buddha adalah kesempurnaan itu sendiri. Jadi bukan wujud. Inilah yang dimaksud oleh Sang Buddha bahwa tingkat 4 kesucian, kesempurnaan, inilah yang dimaksud perlindungan kita dan lapangan untuk menanam jasa di dunia ini. Nah, maka caranya kitalah yang tadi kan, perlu harus ada satu pemahaman. Karena kalau tidak, yang muncul adalah menjadi wicikicca, keraguan-raguan, buddha kukuca. Kita menjadi penuh dengan kekhawatiran, kecemasan. Apalagi kalau ditambah dengan sakaya diti, kan menjadi kompleks di situ. Inilah yang tadi maksudnya. Kalau orang tua mengatakan menanam padi, rumputnya tumbuh subur tadi, ya karena kita cara salah mengolahnya. Loh, kalau sekarang kan canggih kan? Sekarang kan itu para petani kalau menanam bukan dicabit lagi tuh. Dilembarin plastik kan, supaya rumputnya tidak mengganggu tanamannya. Nah, sekarang kan begitu. Untuk mencari pemahaman pengertian yang sekarang itu kan tidak perlu harus ketemu romo, ketemu biku, mendengarkan ceramah. Tipitaka sudah ada di genggaman. HP itu sudah menjadi persis kalau di saat Sang Buddha lewat di tengah hutan lalu
mengambil rumputan, dedaunan gitu ya, menyampaikan, Ananda, ajaranku ini hanya segenggaman tangan ini. Mana lebih banyak dengan dedaunan yang di hutan itu? Oh, sudah tentu kan, banyak yang di hutan itu. Tapi dengan segenggam itu cukup untuk menghantarkan seseorang mencapai pada pencapaian tertinggi. Nah sekarang ini sebenarnya sudah sampai loh. Segenggam tangan juga kan, HP itu sudah ada di genggaman kita. Kita bisa mencari pemahaman, pengertian, keteguhan, keyakinan ada di sana. Sekarang kita tidak harus selalu ketemu dengan orang per orang. Hanya memang jangan ini sampai dijadikan loh kalau gitu nggak perlu lagi ke wihara ya Bante. Ya, beda. Bedanya di mana? Bapak sekalian, saya kok rasanya mau berdiri supaya yang belakang-belakang ngantuk. Saya ngantuk juga sebenarnya. Oke. Apa bedanya? Di zaman Sang Buddha sendiri kan juga ada arhat biasa, ada sotapana biasa, sakadagami biasa, tapi ada yang punya keunggulan-keunggulan atau keistimewaan-keistimewaan. Dan ternyata benar. Kehidupan ini akan bisa terselesaikan dengan baik dikala kita mempunyai keunggulan-keunggulan, keistimewaan-keistimewaan atau kelebihan-kelebihan. Memang sekarang kemudahan untuk belajar dhamma itu sangat luar biasa dengan smartphone yang kita miliki. Berarti kan Bante saya tidak harus ke wihara, baca parita bisa sendiri di rumah, belajar dhamma bisa sendiri di rumah. Boleh memang bisa, tapi tidak mempunyai mendapatkan kelebihan-kelebihannya. Sehingga kalau nanti menjadi arahat, ya arahat biasa, tidak ada keistimewaannya. Misalnya begitu. Lalu yang perlu sangat sekali adalah kita sebagai butuh jana ini ternyata membutuhkan keterampilan-keterampilan, kelebihan-kelebihan, keunggulan-keunggulan yang sangat-sangat dibutuhkan. Contoh paling gampang kan. Keunggulan kita karena sering ke wihara, menjadi mudah bersosialisasi, punya banyak sahabat, teman, kerabat, dan lain-lainnya. Akhirnya ada sedikit kesulitan misalnya, atau bukan kesulitan, sesuatu yang dibutuhkan. Nah, tadi seperti Pak Aki ngomong-ngomong tentang videotron ya, video. Karena punya perkenalan persahabatan karena ada komunitas ya, ada komunitas kegiatan bersama, maka jadi oh saya punya kenalan di sana, oh saya ada di sana. Yang tadinya kita kalau tidak ada itu kita menjadi buta, menjadi buntu, menjadi sangat-sangat tertekan, akhirnya dimudahkan. Dan itu baru hal yang kecil, banyak hal. Tiba-tiba kita ada misalnya sakit misalnya. Kalau kita tidak pernah bergaul, berkegiatan bersama, mungkin di wihara, mungkin di tengah-tengah masyarakat dan lainnya, di lingkungan, hanya tadi tidak punya channel-channel yang memudahkan kita mendapatkan apa yang diperlukan. Itulah yang dimaksud kelebihan-kelebihan tadi. Contoh paling gampang yang ya, kalau kita seperti sekarang bersama-sama. Kalau kita baca parita di rumah, ya santai saja, mau kita sambil duduk, sambil selonjor, sambil bahkan mungkin baringan memungkinkan ya. Kan semaunya, karena sendiri tidak ada yang gubris gitu kan. Tapi kalau di bareng-bareng, pertama apa? Kita sudah praktek, di situ adalah kanti. Ini teman saya ini sudah seminggu nggak mandi, salah lotionnya, salah make upnya, kok baunya rada-rada seperti
Kan gitu kan? Misalnya gitu kan. Oh ya, sabar, sabar. Disitulah secara nggak langsung praktek kanti. Coba kalau sendiri, mau bau apa, ya lari kan, atau pindah gitu. Tapi karena itu tempat umum, pasti lalu harus menjaga image, ya. Nggak harus tutup hidung, atau mungkin jadi malah beringsutan, artinya tidak tenang kan, jaga image kan. Saat jaga image saja yang sungguhnya akan terpaksa, tapi sungguhnya adalah disitulah sudah praktek dhamma yang beda. Itulah kelebihannya. Kelebihannya. Banyak sekali. Nah, kelebihan inilah yang ternyata akan menjadi keunggulan di saat nanti kita akan ketemu yang lain-lainnya. Dan itulah yang menjadi perlu. Kok nyambungnya di sini tadi apa yang ditanyakan? Apakah ada keberkahan? Apakah ada berkah Bante setelah memberi kepada para biku yang kurang secara winaya Bante? Kepanjangan nyimpangnya jadinya baliknya lupa. Iya. Jadi tadi ini kan tambahannya, saya nambah sendiri sesungguhnya. Jadi kita memudahkan gampangnya sekarang belajar dhamma itu bukan berarti lalu tidak boleh atau tidak perlu ke wihara atau berkegiatan bersama. Sangat perlu, sangat boleh. Misalnya apa? Bahkan itu harus. Bante, saya nggak mau, saya menjadi umat biasa saja, nggak mau jadi pengurus, nggak mau jadi aktivis gitu. Ya memang itu juga satu ketidaklebihan tersendiri. Dengan pernah menjadi pengurus, paling tidak ya bisa menemukan pemahaman yang bersama itu tidak gampang. Pasti lah Pak Freddy sebagai pimpinan ya tahu ya, banyak pegawai dan lain-lainnya itu pasti pola pikirnya dan lain-lainnya itu tidak satu. Untuk bisa kita di tengah-tengahnya tidak terhanyut kepada pemikiran ini, pemikiran lain, itu juga satu kelebihan kita. Mungkin kalau Sang Buddha Siddhartha saat itu Bodhisattva tidak lahir menjadi Kantiwadi, mungkin juga tidak secepat itu mencapai pencerahan. Di saat dipukul, dicambuk, dipotong tangannya, jarinya, di saat potong jarinya mengatakan kesabaran itu bukan di jari, kesabaran itu bukan di tangan, kesabaran itu bukan di kaki, kesabaran itu bukan yang terakhir adalah di leher. Nah, setelah lehernya keputus kan tidak ngomong lagi. Karena Kantiwadi itu sampai seperti itu. Nah, maksudnya apa? Kita kadang-kadang ini sesungguhnya belum benar-benar praktek kanti. Nah, anak-anak sekarang ya, diomelin mamanya, lari ke kamar, kunci kamar kan. Jadi kapan untuk praktek sabarnya? Tidak ada. Lalu sedikit saya akan cerita. Kira-kira berarti karena kepotong corona ya 5 tahun lalu, ada seorang anak ya umat itu dari daerah ya katakanlah dari Makassar lah gitu ya ke Jakarta. Bante, saya kuliah di sini. Oh ya bagus. Di mana? Di UPH. Oh bagus. 3,5 tahun ya ternyata anak ini cerdas, selesai. Bante, saya sudah selesai. Sekarang saya sudah kerja di perusahaan ini. Oh bagus ya, bisa udah kerja. Baru 2 minggu datang lagi, wah Bante, itu tempat kerja itu bosnya sih bagus, PT-nya cukup bagus perusahaannya, tapi teman-temannya itu loh, bawelnya ini, saya nggak tahan, saya mau pindah saja. Oh ya kalau dapat yang lebih baik ya tidak apa-apa, bener pindah. Wah Bante, di sana bener bagus, enak, nyaman. 2 minggu lagi kemudian datang lagi, wah di tempat itu juga sama Bante. Sekarang kebalikannya, teman-temannya sih baik, tapi bosnya itu loh, semua apa-apa suruh mengerjakan saya tidak tahan. Nah, kisah ini ternyata ada dalam Jataka. Kalau dalam Jataka adalah seekor anjing. Pasti semua ada yang punya dogi ya. Wah, dogi di wihara saya itu sampai seperti temennya. Tidur aja nyari-nyari. Tapi unik, dia kalau tidur
hanya lihat saja. Saya sudah tidur, dia lari. Maksudnya bisa tidur di tempatnya. Nah, maksudnya begini. Kisah ini adalah ada seekor dogi ya, yang tinggal di majikannya. Sudah sekian waktu lama gitu ya. Wah, dia senang, gembira, bahagia gitu. Suatu ketika dia keluar ke rumah sebelah. Walaupun rumah sebelah ini ternyata tidak dihuni dengan baik begitu. Dia keluar ke sana. Ada rumputan dan apa. Langsung dia membandingkan, wah, rumah itu ternyata kotor, rumah majikan saya. Ini rumah ini lebih bagus, lebih nyaman, rumputnya banyak gitu. Tidak lama kemudian langsung, ternyata di sini banyak semut, banyak kegatelan. Ternyata saya di sini gatal. Dia lari lagi ke pohon. Di bawah pohon. Wah, di bawah pohon dia silir-silir ya dengan angin-angin. Apalagi sekarang kan panasnya di mana saja sedang panas ya. Apalagi Jakarta. Kita centing pagi-pagi jam 6 itu seperti malah mau mandi lagi gitu. Saking kobiosnya. Tidak lama kemudian langsung si dogi ini juga, wah ternyata pohon ini juga kotor. Tadinya enak tapi sekarang jadi kotor. Nah, Bapak sekalian, apa yang terjadi? Ternyata si dogi ini sedang kena penyakit kudisan. Lah dia lari kemana saja dia temukan, ya tetap saja selama kudisnya itu belum disembuhkan, dia akan merasa kegatalan. Sama, sering kalinya itu pikiran kita inilah yang kadang-kadang perlu dibersihin. Tadi kan, coba kalau kita sedikit ngikutin Sokrates. Sokrates istrinya masuk angin 1 hari kan dia malah pusing. Karena tidak diomelin. Mengatakan, wah saya tidak diomelin. Jadi saya tidak bisa praktek kesabaran hari ini. Kenapa? Itu istri saya sedang sakit gigi. Dia tidak diomelin malah jadi tidak senang. Karena dia tadi kesempatanlah saya berpraktek kanti. Memang secara kultural adalah memang para biku sebagai bentuk dari pewaris-pewaris atau keluarga dari Buddha itu sendiri. Dari Buddha kemudian kepada para biku menjadi ke sangga, ya para biku adalah menjadi keluarga dari sangga itu sendiri, ya. Jadi saya juga bisa memahami bahwa yang dimaksud BTS adalah personal biku itu sendiri, ya. Itulah memang kalau yang namanya juga butuh jana, ya biku juga butuh jana, pastilah makanya tadi kan hati-hatinya tadi. Jadi kita zamannya udah canggih, ya canggih. Jadi tidak selalu harus melihat pada titik yang namanya adalah BTS-nya. Tapi sungguhnya, apalagi sekarang ada Starlink ya, nggak perlu BTS lagi kan. Sudah baru masuk ke Makassar. Ya, karena saya di wihara kampung saya udah pasang, kemudian saya di IKN juga pasang, IKN karena di areal zona 2 jadi belum masuk jadi pasang. Dan benar, ya artinya benar bahwa ternyata tidak perlu lagi BTS lagi. Lah, ini menjadi satu penggambaran Pak. Kalau tadi misalnya tidak ada Starlink kan kita tidak punya gambaran bahwa langsung ya dalam pengertian bahwa ya BTS pada waktunya zamannya memang perlu, ya perlu. Tapi sungguhnya pada dasarnya ya para umat itu sesungguhnya bisa langsungnya kepada tiratana tadi. Jadi itu nggak usah dalam pengertian ya kata umumnya misalnya ya nggak usah terpengaruh dengan BTS tadi. Tapi sungguhnya satelitnya tuh kita adalah langsung pada dasarnya di sana. Walaupun ya memang kan kalau seperti masa-masa tertentu kan ada kejadian misalnya ada suatu komunitas lalu mengatakan sinyal ini hanya akan sampai kalau melalui BTS ini. Memungkinkan pada masa-masanya, tapi sesungguhnya ternyata kita bisa langsung nyambung kepada satelit yang dituju sendiri, yaitu kepada tiratana. Jadi ini yang juga harus dirubah ya. Jadi jangan sampai menjadi hanya fokus atau terpatok kepada BTS-nya, tetapi juga harus
mulai lagi ternyata ada cara yang lebih memungkinkan. Dan itulah yang sungguhnya tadi, berkah ini tidak akan pernah lepas ya dari siapapun yang melakukan. Dan itu pasti akan mendapatkan kemanfaatannya. Ya, demikian, terima kasih. Terima kasih Bante. Memang menarik ya, karena baru 1 minggu lalu juga Bante, saya dihubungi seorang umat, katanya dia nggak mau ke wihara lagi karena BTS-nya rusak gitu Bante. Saya bilang, sampai dia ngomong sama saya, betul ini Bapak Ibu ya, ngomong sama saya gini, kau Bumi kenapa masih mau tinggal di sana? BTS sudah rusak. Saya bilang, kalau kita tinggalkan, berarti kita tidak dapat lahan untuk berbuat baik. BTS rusak adalah urusan BTS rusak, berarti ya. Betul. Masih banyak sekali BTS-BTS yang bagus. Kenapa kita cuma melihat 2 bata yang rusak itu? Seperti itu, ya. Ya, oke, sedikit saya mau nyampaikan ya. Karena wihara itu kan kompleks ya. Jadi wihara itu kompleks. Jadi wihara bukan hanya personal biku ya, tetapi juga di situ ada pengurus, ada juga tempat itu sendiri, bahkan nama wihara itu sendiri itu kan juga satu bentuk dari BTS-BTS yang dimaksud. Kalau toh hanya satu personal biku kan ya ibaratnya baru hanya sekian persen saja kan. Yang ratusan persennya masih, bahkan ribuan persennya masih itu sangat-sangat menjanjikan gitu lah. Itulah yang juga harus dipromosikan. Kalau nanti hanya terfokusnya pada satu, ibaratnya gedung itu hanya emperannya yang rusak, dianggapnya rusak semua kan enggak kan? Gedungnya masih utuh, masih kokoh, masih kuat dan masih sangat bermanfaat. Betul, Bante. Baik gitu ya. Ya, makasih Bante. Bapak Ibu masih ada pertanyaan? Kalau tidak sebenarnya memang waktu sudah cukup. Cuma saya tertarik sih mumpung Bante jauh-jauh ke sini. Oh, besok masih ada. Iya. Jadi cukup ya. Oke, Bapak Ibu besok jangan lewatkan kesempatan karena Bante dalam kondisinya yang sangat sibuk ya. Bante habis makan siang itu langsung terbang karena pesawat jam 1 Bante ya. Jadi ada dana makan pagi, ada dana makan siang. Jadi Bapak Ibu masih bisa mengambil kesempatan untuk berbuat baik karena memiliki tubuh dan kondisi yang mendukung. Dan sekali lagi juga seperti yang Bante katakan tadi, memiliki 2 kondisi yang Sang Buddha katakan sangat sulit dimiliki oleh perumah tangga atau oleh umat awam Bante, yaitu katano, kata wedi, ingat budi orang lain dan tahu berterima kasih. Demikian sekalian saya menyimpulkan apa yang telah Bante bawakan pada hari ini. Sekali lagi anumodana Bante, terima kasih banyak. Semoga mindset kita sedikit lebih menjadi baik dan lebih baik lagi kalau banyak yang menjadi berubah. Terima kasih anumodana Bante. Silakan tepuk tangan buat pemateri kita yang mulia Bante dan Makaro yang luar biasa.